Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan untuk memulai hari yang baru, akhir pekan kita hari ini. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 45 ayat 18 sampai pasal 46. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa, dan membubuhnya pada tiang-tiang bait suci, dan pada keempat sudut jalur keliling, yang ada pada mezbah, dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ketujuh, demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, haruslah kamu merayakan hari raya Paskah, dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari itu, raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Selama 7 hari raya itu, ia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercela, dan untuk korban penghapus dosa tiap hari seekor kambing jantan. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu, dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan, dan minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan ketujuh, pada tanggal 15 bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti ini selama 7 hari. Korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, dan minyak. Beginilah firman Tuhan Allah. Pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja. Tetapi pada hari Sabat supaya dibuka, pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara itu imam-imam akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan raja itu, dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi. Dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru. Korban bakaran yang harus dipersembahkan raja itu kepada Tuhan pada hari Sabat ialah 6 ekor domba yang tidak bercela dan seekor domba jantan yang tidak bercela. Korban sajian dari domba jantan harus diolah dengan 1 eva tepung, tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan baru harus dipersembahkan seekor lembu jantan muda yang tiada bercela, serta 6 ekor domba dan seekor domba jantan yang tiada bercela. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Kalau raja hendak masuk ke dalam, ia harus masuk melalui balai gerbang dan keluar dari situ juga. Tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan, dan yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk turut sujud menyembah, biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan, dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan, biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di depannya. Mengenai raja itu, ia akan masuk bersama-sama mereka dan keluar bersama-sama mereka. Pada hari-hari raya dan perayaan-perayaan yang tetap harus ada korban sajian, yaitu 1 eva tepung diolah dengan seekor lembu jantan, dan 1 eva tepung diolah dengan seekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Kalau raja mengolah korban bakaran sukarela dan korban keselamatan sukarela bagi Tuhan, maka orang harus membukakan pintu gerbang sebelah timur untuk dia, dan ia akan mempersembahkan korban bakarannya dan korban keselamatannya itu seperti ia perbuat pada hari Sabat. Kemudian ia keluar, dan sesudah ia keluar pintu gerbang harus ditutup. Tiap hari ia harus mengolah domba yang berumur 1 tahun
dan yang tiada bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Setiap pagi ia harus melakukan itu. Di samping itu, setiap hari pagi ia harus mempersembahkan korban sajian 1/6 eva tepung dengan minyak sepertiga hin untuk mencampur tepung yang terbaik itu. Itulah korban sajian bagi Tuhan, dan ketetapan itu tetap selama-lamanya. Demikianlah mereka harus mempersembahkan domba dan korban sajian dan minyak setiap pagi sebagai korban bakaran yang tetap. Beginilah firman Tuhan Allah, kalau raja itu memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, maka itu menjadi kepunyaan anaknya, dan milik ini menjadi pusaka mereka. Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang hambanya, maka itu menjadi kepunyaannya sampai tahun kebebasan. Lalu harus kembali kepada raja itu. Hanya anak-anak raja itu boleh mewarisi milik pusakanya. Dan janganlah raja itu mengambil sesuatu dari milik pusaka rakyat, sehingga mereka terdesak dari miliknya. Hanya dari miliknya boleh ia mewariskan kepada anak-anaknya, supaya jangan seorang pun dari umatku didesak dari miliknya. Lalu dibawanya aku melalui pintu masuk yang di samping pintu gerbang ke bilik-bilik untuk para imam yang di sebelah utara tempat kudus. Dan sungguh di sana di bahagian barat sekali ada suatu tempat. Ia berkata kepadaku, disinilah tempatnya imam-imam memasak korban penebus salah dan korban penghapus dosa dan membakar korban sajian, dan mereka tidak boleh membawanya ke pelataran luar, supaya dengan demikian mereka jangan menguduskan umat Tuhan. Kemudian diiringnya aku ke pelataran luar dan membiarkan aku pergi ke 4 sudut pelataran itu. Sungguh, di tiap sudut pelataran itu ada lagi pelataran. Pada keempat sudut pelataran itu ada pelataran-pelataran kecil, 40 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Keempatnya sama ukurannya. Mengelilingi keempat pelataran kecil itu ada tembok batu, dan di bagian bawah tembok-tembok batu itu sekelilingnya diperbuat tempat-tempat memasak. Ia berkata kepadaku, inilah dapur tempat memasak, di mana petugas-petugas bait suci memasak korban sembelihan umat Tuhan. Persembahan yang wajar, persembahan yang benar. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai tayangan di media sosial tentang kritik terhadap gereja yang mendorong umatnya untuk memberikan persembahan. Tentu bukan tanpa alasan. Kritik itu terjadi karena sebagian mengeluhkan bahwa gereja, dalam hal ini para pelayannya, nampak hidup mewah dan selalu dianggap menyalahgunakan persembahan. Akibatnya, tidak sedikit di antara kita yang bersikap skeptis, bahkan negatif dalam hal memberikan persembahan di rumah Tuhan. Tentu ini menjadi sebuah kritik tajam bagi gereja, tetapi ini juga menjadi pengingat bagi setiap umat Tuhan. Melalui bacaan kita hari ini, nubuatan yang dinyatakan Tuhan kepada Yehezkiel berbicara tentang korban persembahan yang diatur oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya kita memaknai dan memberikan persembahan bagi Tuhan? Ada 4 hal yang bisa kita renungkan bersama. Pertama, persembahan adalah wujud disiplin rohani kita yang memiliki dasar firman Tuhan. Memberikan persembahan adalah tindakan mengerjakan firman Tuhan. Maka sesungguhnya ini menjadi tindakan yang wajar bagi orang beriman. Bukan sesuatu yang membanggakan hati, terlebih untuk memancing berkat Tuhan. Karena persembahan adalah bagian dari disiplin rohani umat beriman. Yang kedua, Tuhan berfirman dan di dalam teks kita diulang beberapa kali 2 frasa. Yang pertama, tidak bercela, dan yang kedua, sesuai kemampuan. Artinya, Tuhan menghendaki sikap hati yang tulus dan kudus dalam memberikan persembahan. Dan wujudnya adalah persembahan itu dipersiapkan dengan baik serta sungguh-sungguh. Kemudian Tuhan tidak memaksa umatnya untuk memberikan persembahan selayaknya aktivitas jual beli, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan.
Ketiga, persembahan akan dikelola oleh orang-orang yang dipakai Tuhan di rumahnya. Teks kita menggambarkan ada ruang khusus yang disediakan di bait suci yang baru itu untuk mengelola semua korban persembahan umat. Ini bisa kita maknai bahwa semua persembahan harus dikelola dengan bijak untuk memaksimalkan pelayanan di rumah Tuhan dan dikerjakan oleh orang-orang yang secara khusus dipercaya Tuhan untuk mengolahnya. Prinsipnya, jika memang untuk kelangsungan aktivitas pelayanan di rumah Tuhan, semua harus dimaksimalkan. Sedangkan yang keempat, persembahan adalah tanda iman bahwa kita meyakini Tuhan memelihara umatnya yang berdisiplin. Boleh khawatir akan hari esok, tetapi jangan sampai kehilangan harapan atau iman. Tuhan yang empunya kehidupan menjamin umatnya menikmati semua berkat yang Ia sediakan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar menjadi umat Tuhan yang memberikan persembahan yang terbaik, diiringi dengan hati yang tulus dan sikap yang sungguh-sungguh bahkan berhati-hati ketika hendak memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini semakin meneguhkan kita untuk mengerjakan salah satu disiplin rohani itu dengan tekun, dengan kesungguhan hati. Dan kita terus dukung bersama dalam doa bagi setiap orang yang Tuhan percaya untuk mengelola apa yang telah kita kumpulkan bersama ini, sehingga semua boleh dikerjakan dengan takut akan Tuhan dan persembahan demi persembahan boleh dikelola secara maksimal untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan yang terbaik di rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami diingatkan pagi ini bahwa sebagai umat beriman, kami perlu menghidupi disiplin rohani dan salah satunya melalui memberikan persembahan. Ada banyak tantangan yang kami hadapi, terlebih dengan fenomena-fenomena yang tidak kami ingini, tetapi kami mau belajar bahwa sesungguhnya ini adalah bagian dari disiplin rohani yang patut kami kerjakan. Maka tolong Tuhan, Engkau memberikan keteguhan pada kami, sehingga hati kami boleh terus belajar untuk mempersembahkan hidup kami melakukan firman-Mu dan mempersembahkan apa yang bisa kami kumpulkan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami tahu Tuhan menjamin kehidupan kami. Kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati akhir pekan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.